Kesepuhan Cipta Mulia ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kesepuhan Cipta Mulia ya Allah. Astagfirullahaladzim. Listrik, awas listrik. Warga panik saat kobaran api melalap habis puluhan rumah di kawasan Kampung Adat Kesepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu dini hari. Api dengan cepat membesar menghanguskan sedikitnya 50 rumah adat yang mayoritas terbuat dari kayu dan atap ijuk. Tak ada yang tersisa, seluruh rumah nyaris rata dengan tanah, termasuk bangunan lumbung padi hasil panen warga. Akibat kebakaran, sebanyak 70 kepala keluarga terdiri dari 420 jiwa kehilangan tempat tinggal. Dari olah tempat kejadian perkara, diduga api berasal dari korsleting listrik di MCK umum yang berdekatan dengan permukiman. Pasca kejadian, ratusan korban kebakaran mengungsi ke rumah kerabat. Korban-korban yang kena bencana, yang terdampak, itu sekarang banyak di tetangga dan saudara-saudaranya yang ada di kamar. Tapi besok pagi kita untuk mempersiapkan dapur lah untuk itu ya. Polisi masih mendata kerugian material dan menyiapkan langkah penanganan para korban, mengingat seluruh stok pangan warga ludes terbakar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Bodi Setiawan, iNews melaporkan. Semua nggak tahu. Inilah rekaman detik-detik saat anggota unit reskrim Polsek Kota Baru Kota Jambi menggerebek dan membubarkan arena judi sabung ayam di lokasi di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Melihat kedatangan polisi, seorang penjudi sabung ayam mencoba berusaha mengambil ayam aduannya yang telah diamankan oleh polisi sebagai barang bukti. Meski tidak berhasil mengamankan pelaku judi, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Penggerebekan ini setelah mendapat laporan warga saat melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Kota Baru. Setelah dilakukan penggerebekan, polisi dan pihak kecamatan langsung membongkar dan memusnahkan bangunan-bangunan yang dijadikan arena sabung ayam. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Laga sepak bola pelajar SD dalam rangka HUT Kemerdekaan RI berakhir ricuh. Pemain, orang tua dan penonton terlibat keributan. Emosi suami selingkuh, istri menghancurkan rumah dan toko milik mereka dengan alat berat. Selamat malam pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda 7 rumah di permukiman padat di Kendal, Jawa Tengah. Kobaran api cepat membesar membuat warga panik. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi dari tengah permukiman warga. Banyaknya bangunan terbuat dari kayu membuat api cepat menjalar. Angin yang cukup kencang menjadi kendala pemadaman. Api diduga pertama kali muncul dari rumah warga yang berjualan obat pertanian dan pupuk. Api kemudian merembet ke rumah kosong di sampingnya, kemudian meluas ke rumah lain. Tidak ada korban jiwa ini, kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, seorang anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, gugur setelah menjadi korban tabrak lari. Identitas pelaku tabrak lari masih diselidiki polisi. Polisi merilis rekaman kamera CCTV sebuah mobil hitam yang menabrak petugas Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, hingga meninggal dunia di Jalan Merdeka, Bandung.
Mobil hitam tersebut dikendarai 4 orang yang diduga masih remaja. Diduga para pelaku langsung kabur usai menabrak Aibtu Asep. Insiden tabrak lari yang menimpa Aibtu Asep juga sempat disaksikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat patroli di kawasan Jalan Merdeka pada akhir pekan kemarin. Farhan sempat melihat korban tergeletak di jalanan di samping motornya. Menurut saksi mata, motor yang dikendarai korban ditabrak mobil pelaku dari belakang. Korban langsung meninggal di lokasi dan langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulans. Aibtu merupakan personel Satuan Polres Bandung. Saat kejadian, Aibtu Asep hendak pulang ke rumahnya setelah melakukan patroli rutin. Polisi telah mengantongi plat nomor mobil yang menabrak korban dan kini memburu para pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi Gadungan ditangkap polisi lantaran menculik dan memeras seorang warga. Modus pelaku melakukan penggerebekan terkait kasus prostitusi online. Polisi menangkap komplotan penculikan dan pemerasan seorang warga di Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. 8 pelaku ditangkap, salah satunya mengaku anggota polisi. Modus pelaku berpura-pura menawarkan jasa kencan melalui aplikasi percakapan. Setelah korban datang ke lokasi, pelaku menjebak korban. Korban pun diperas sejumlah uang dan dijanjikan kasusnya tidak diperkarakan ke jalur hukum. Modus penculikan disertai pemerasan dengan dalih penggerbekan prostitusi online dilakukan komplotan ini beberapa kali. Para pelaku meraup uang kejahatan puluhan juta rupiah. Mereka terancam hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, laga sepak bola pelajar SD dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ricuh. Pemain, orang tua dan penonton terlibat keributan. Laga sepak bola antara dua tim sekolah dasar di Buton, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh usai terjadi gesekan antar pemain dari kedua tim. Situasi memanas saat kepala sekolah masuk ke lapangan dan berusaha melerai keributan, namun dipukul oleh salah satu orang tua pemain. Sejumlah orang tua dan penonton yang berada di sekitar lapangan terlibat saling dorong dan adu jotos. Polisi dan TNI yang berada di lokasi langsung bertindak cepat memisahkan pihak yang bertikai. Akibat kericuan ini, pertandingan sepak bola antar siswa SD dihentikan sementara. Sejumlah pihak yang terlibat keributan diamankan ke Polsek Mawangsang untuk dimediasi dan menyelesaikan persoalan secara damai. Setelah ini, selaku penyelenggara tidak masuk ke lapangan memeluk semua untuk tidak terjadi keributan antara anak-anak SD yang sementara bertanding. Namun orang tua, salah satu orang tua itu masuk ke lapangan, tidak bertanya, langsung memukul kepala sekolah. Polisi mengimbau agar insiden serupa tidak terulang lagi, apalagi pertandingan yang melibatkan anak-anak. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, video perundungan siswi SD di Jember viral di media sosial. Menurutnya kasus perundungan terjadi di sekolah saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Sebuah video amatir memperlihatkan diduga aksi perundungan terhadap seorang siswi SD Negeri Selodakon 4, Tanggul, Jember. Dalam rekaman, korban yang disebut berinisial APS terlihat mendapat perlakuan kasar, mulai dari kerudung ditarik, rambut dijambak, hingga dipukul dan ditendang. Peristiwa tersebut diduga terjadi saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Mirisnya, disebarkan dan beredar di media sosial oleh teman pelaku. Setelah video beredar, pihak Dinas Pendidikan Jember bersama pihak sekolah, wali murid, serta TNI Polri melakukan mediasi. Sementara ini masih istilahnya karena suasana masih panas, jadi intinya ya menunggu dari pihak keluarga dari yang pernah korban
lah. Mediasi hari ini masih terus berjalan, mudah-mudahan nanti ada titik terang ya, karena memang ini sesuatu yang tidak kita inginkan semua. Harapannya nanti mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti ini dan tetap saling kekeluargaan gitu. Permasalahan ini diharapkan dapat segera selesai dan tidak terulang kembali agar lingkungan sekolah kembali menjadi tempat aman bagi para pelajar. Dari Jember, Bambang Sudiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kuningan, Jawa Barat tega membunuh ibu kandungnya sendiri dan membuang jasadnya ke sumur. Motif pelaku kesal dibangunkan sang ibu untuk sholat subuh. Warga dihebohkan penemuan jasad wanita lansia di dalam sumur di Kecamatan Kalimanggis, Kuningan, Jawa Barat. Sementara di belakang rumah hingga ke sumur ditemukan banyak bercak darah. Saat diselidiki, wanita berusia 71 tahun ini tewas di tangan anak kandungnya. Polisi melakukan penangkapan pelaku di Brebes. Adapun motif pelaku ini menghabisi nyawa ibu kandungnya lantaran kesal dibangunkan korban untuk sholat subuh. Pelaku dijerat pasal pembunuhan, terancam hukuman 15 tahun penjara. Dibakar api cemburu, pemuda menganiaya kekasih mantannya di Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam kamera CCTV mempermudah polisi menangkap pelaku. Kamera CCTV merekam saat RAN mendatangi tempat bekerja korban di Margoda, Depok. Pelaku menggedor rolling door, langsung melukai leher korban. Akibat penyerangan, korban mengalami luka 13 jahitan. Pelaku melawan dalam penangkapan dia di polisi dengan timah panas. Motif pelaku cemburu lantaran melihat mantan kekasihnya mengobrol dengan korban di tempat kerja yang bersebelahan dengan tempat kerja korban. Kampung itu nggak dipencet. Sementara itu, pemirsa, emosi karena suami selingkuh, istri di Ponorogo, Jawa Timur nekat menghancurkan rumah dan toko milik mereka. Bangunan dihancurkan dengan alat berat hingga rata dengan tanah. Korban orang ketiga, oleh-olehnya yang ini gila. Inilah rekaman video saat alat berat menghancurkan bangunan rumah dan toko milik Nur Jannah di Desa Watu Bonang, Kecamatan Badegan, Ponorogo. Kena urusannya Ronegoro, tapi urusannya... Rumah dihancurkan karena istri kecewa suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Video penghancuran rumah ini viral di media sosial. Sebelumnya, rumah dan toko ini milik pasangan suami istri Adi Nugroho dan Nur Jannah, warga setempat. Bangunan di atas adalah lahan milik keluarga suami, sementara sang istri mendirikan toko dan melengkapi isi dengan barang dagangan. Selama 4 tahun menikah, keduanya melakukan usaha jual beli toko ini dan lancar. Namun, sang suami tergoda wanita lain dan selingkuh. Sang istri kecewa dan akhirnya mengajukan gugatan cerai. Tak hanya itu, sang istri pun menghancurkan bangunan toko yang didirikannya. Tidak ada titik temu, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk bercerai. Kedepannya akan cerai, terus bangunan itu milik yang perempuan dan seisinya, terus yang tanah itu milik yang pihak keluarga laki-laki. Sebelumnya upaya damai telah dilakukan oleh warga agar tidak menghancurkan rumah, namun tidak ada titik temu. Kini suami istri menunggu proses perceraian. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menggeledah 3 ruangan menyimpan ratusan senjata di sekolah swasta Islam Harapan Ibu di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pemeriksaan termasuk area basement yang sebelumnya sempat disebut bunker. Penyidik Polres Jakarta Selatan dan tim Puslapor Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk sterilisasi. 3 ruangan diperiksa selama 5 jam.
Dari hasil olah TKP, sebanyak 30 barang kembali disita, terdiri dari airsoft gun hingga amunisi. Polisi juga mengambil sampel DNA dari 3 ruangan untuk menelusuri siapa saja orang yang pernah masuk dan kontak dengan benda-benda di dalam ruangan tersebut. Sementara area basement yang disebut sebagai bunker juga diperiksa dan ternyata hanya basement yang terhubung dengan ruangan sekolah. Untuk kepentingan uji laboratorium, seluruh barang bukti dibawa petugas. Untuk memastikan agar tidak adanya barang-barang yang diduga berbahaya yang ada di sekolah. Hasil temuannya masih sama, ada airsoft gun, ada juga amunisi, ada juga magazen airsoft gun. Dipesan sama Kasat apabila nanti kemudian kita bersih-bersih untuk digunakan buat anak sekolah. Juga terdapat yang lain, ya kita akan laporkan ke mereka. Dalam 1-2 hari ini, ruangan yang tadi sudah kita gunakan dalam pemeriksaan terakhir akan kita bersihkan. Dan kemudian alhamdulillah ya, kita segera mungkin menggunakan ruangan itu untuk dipakai kembali oleh anak-anak sekolah. Sebelumnya, warga digegerkan penemuan sebanyak 995 senjata di salah satu ruangan di sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta. Setelah diselidiki polisi, ratusan senjata tersebut bukan senjata api. Hanya ada 1 senjata yang dipastikan merupakan senjata api. Selain temuan senjata, juga ditemukan narkoba, VCD porno di ruangan milik mantan ketua yayasan sekolah yang sudah meninggal. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dalam kerumunan sepasang muda-mudi depan booth minuman yang diduga beralkohol. Video yang memperlihatkan kerumunan sepasang muda-mudi di depan booth yang diduga brand minuman beralkohol menjadi sorotan warganet. Dalam video terdengar lantunan ayat Al-Quran yang disuarakan oleh seseorang yang ada di acara tersebut. Konten video memicu beragam reaksi publik karena dianggap telah menodai agama Islam. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta meminta peristiwa ini diselidiki. Sementara itu, sebuah akun di media sosial Threads memberikan klarifikasi. Sang pemilik akun yang mengaku sebagai pembawa acara atau MC memberikan pengakuan bahwa aksi tersebut adalah bentuk spontanitas. Ia juga meminta maaf atas kejadian yang akhirnya viral tersebut dan siap bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi. Namun pihak produsen minuman keras hingga kini belum memberikan pernyataan terkait peristiwa yang dikecam banyak pihak. Sementara itu, pihak penyelenggara menegaskan mengecam keras adanya peristiwa pelecehan kitab suci di salah satu booth minuman beralkohol. Ditegaskan kejadian ini di luar kendali penyelenggara dan tidak membenarkan dengan aksi yang terjadi. Ya, tantangan hafalan Al-Quran mendapat imbalan minuman keras oleh salah satu stand produk minuman diadukan ke Bareskrim Polri. Aduan dilayangkan oleh sejumlah advokat yang tergabung dalam Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia ke Bareskrim Polri. Pelapor menyebut ayat Al-Quran tidak boleh dibuat sebagai permainan, apalagi disandingkan dengan minuman yang diharamkan dalam Al-Quran. Ya, hari ini kita ke Bareskrim ya, melakukan laporan polisi awalnya untuk melakukan aduan terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh suatu produk alkohol ya di event musik ya yang ada di Ancol kemarin.
Nah, barang tentu itu kan merupakan baru-baru ini viral di masyarakat Indonesia, dan bahkan MUI juga ormas Islam yang lain juga berkomentar terkait dengan persoalan itu. Maka dari itu kami dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia mencoba melakukan laporan polisi atau aduan polisi supaya ditindak secara tegas. Barang tentu tidak bisa dijadikan alat permainan ayat Al-Quran, dalam hal ini ayat Al-Duha, untuk dijadikan gimmick dalam hal disandingkan dengan minuman yang diharamkan oleh Islam, yaitu alkohol. Maka dari itu barang tentu ini tidak bisa dijadikan main-mainan, dan kami akan mengawal terus proses penegakan hukum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecam aksi promosi minuman keras berkedok tantangan hafalan Al-Quran. Pramono pun meminta jajarannya segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Yang pertama yang berkaitan dengan promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta. Harga pakan tinggi peternak menggelar aksi bagi-bagi ayam gratis di Kendal, Jawa Tengah. Aksi ricuh setelah banyak warga termasuk anak-anak saling berebut. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Malam.